Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya hendak mengajak saudaraku untuk sharing tentang cerita di kitab Kejadian, yaitu tentang Kain, dan kemudian di kitab 1 Samuel tentang Saul, yang hendak saya hubungkan sebagai suatu kutuk Kain dan kutuk Saul. Apa yang saya maksudkan dengan kutuk Kain dan kutuk Saul? Saudara-saudaraku, di masa itu Adam dan Hawa memiliki anak Kain dan Habil. Dan Kain masih bisa berkomunikasi secara langsung dengan Tuhan. Jadi Kain pada dasarnya masih dekat dengan Tuhan, bisa berkomunikasi langsung. Dan kemudian di suatu masa Kain dan Habil, adik kandungnya, itu mempersembahkan kurban. Ringkasnya, persembahan Habil diterima Tuhan, sedangkan persembahan Kain tidak berkenan di dalam Tuhan. Kemudian Kain marah, dengki dan iri kepada Habil, adik kandungnya. Respon Kain adalah dengki dan iri kepada adiknya. Tidak melihat dari diri sendiri mengapa persembahan Kain tidak diterima dan persembahan Habil diterima. Jadi tidak mau melihat dirinya sendiri. Tidak mawas diri atas dirinya, tapi menyalahkan orang lain dengan menampakkan dengki iri di dalam dirinya. Dan ringkasnya, saudara-saudaraku, dengki iri tersebut membuat suasana panas hati di dalam diri Kain. Dan kemudian Tuhan menyapa Kain, "Mengapa wajahmu suram, muram?" Kain semakin marah dan kemudian membunuh Habil. Dan orang yang dengki iri, yang sudah dikuasai oleh karakter kedagingan, kemudian lupa atas hubungannya dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian menjadi lupa diri dan kemudian membunuh Habil. Dan setelah membunuh Habil, Tuhan bertanya kepada Kain, dan Kain tidak menjawab dengan santun, dengan hormat kepada Tuhan. Kain menjawab, "Apakah aku penjaga adikku?" Jadi tidak memiliki rasa takut akan Tuhan, rasa hormat kepada Tuhan, Sang Pencipta. Jadi kalau seseorang sudah diliputi dengan dengki iri, dengan dendam, kebencian, kemarahan, itu menjadi lupa diri, bahkan lupa kepada Tuhannya. Yang kedua adalah Saul. Saul adalah keturunan dari suku Benyamin, suku yang paling kecil. Tetapi Tuhan berkenan memberikan anugerah kepada Saul sebagai keturunan dari suku yang terkecil menjadi raja Israel. Jadi sungguh Tuhan memberikan perkenan anugerah yang luar biasa. Menjadi raja, kemudian Saul bukan semakin dekat dengan Tuhan, tapi lama-lama menjadi terlena dengan kekuasaannya. Dan ketika seharusnya Saul menunggu Samuel untuk mempersembahkan kurban bakaran, tapi karena tidak sabar, Saul melakukan persembahan kurban bakaran sendiri. Itu pertama yang kemudian Tuhan tidak berkenan. Kemudian juga ketika Tuhan berfirman untuk membasmi bangsa Amalek, tetapi justru menjarah hewan peliharaan dari bangsa Amalek. Kemudian semakin tidak menjadi perkenan Tuhan, dan Tuhan menolak Saul. Saul di saat bersalah selalu merasa bersalah, mengakui kesalahannya, tetapi hanya permukaan, hanya pura-pura, tidak dari hati. Bahkan kemudian ketika
sudah tidak bersama Samuel, Saul melakukan dosa yang lebih besar lagi, yaitu berhubungan dengan arwah. Sehingga Saul sungguh ditolak Tuhan, hingga sampai Saul meninggal bukan dalam perkenan Tuhan. Ketika Saul hidupnya tidak sungguh di dalam Tuhan, kemudian melakukan hal-hal yang tidak menjadi perkenan Tuhan, dan kemudian juga dengki iri kepada Daud, seperti Kain dengki iri kepada adik kandungnya sendiri. Dengki iri, kebencian itu menjadi kehilangan kasih, menjadi kejam, sehingga Kain tega membunuh adik kandungnya sendiri karena dengki iri, marah, dendam, benci kepada Habil. Kain tidak mau mawas diri terhadap dirinya sendiri. Demikian pula Saul, ketika Saul tidak sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, maka kemudian karakter-karakter kedagingan akan muncul. Karakter keangkuhan hidup, keinginan daging, keinginan mata, yang sebenarnya menjadi berkat, akhirnya menjadi kutuk. Dan kemudian Saul menjadi semakin jauh dengan Tuhan, melakukan sesuatu yang tidak menjadi perkenan Tuhan, dan akhirnya Saul tidak menjadi perkenan dalam Tuhan dan ditolak oleh Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, marilah kita dapat melepaskan diri kutuk dengki iri, kutuk kebencian, kutuk kemarahan, kutuk balas dendam, hal-hal yang negatif yang mengakibatkan hidup kita, hati kita dikuasai oleh karakter-karakter kegelapan, dan kemudian kita menjadi lupa diri, tidak bisa mengendalikan diri, melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan perkenan Tuhan. Kita semakin jauh dengan Tuhan, sehingga bahkan dapat melakukan hal-hal yang keji, seperti pembunuhan, perzinahan, dan sebagainya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, marilah saya mengajak saudara-saudara dan saya, mumpung masih hidup, marilah kita pergunakan hidup ini dengan sungguh-sungguh. Saat ini bisa terjadi banyak orang Kristen, walaupun rajin beribadah, aktif pelayanan, tetapi masih memiliki karakter kutuk dari Kain dan kutuk dari Saul. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, marilah kita lepaskan segala sifat-sifat karakter dari kutuk Kain dan kutuk Saul, sehingga hati kita menjadi bersih, kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan, mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup dan kudus demi kemuliaan nama Tuhan. Jangan sampai kita suam-suam kuku, setengah-setengah. Saul tahu tentang Tuhan, bahkan tidak berdoa kepada Tuhan, tetapi hanya setengah hati. Kain dekat dengan Tuhan, masih bisa berkomunikasi secara langsung, tetapi karena hatinya panas, dendam, dengki iri kepada adiknya, sehingga Kain lupa bahwa Kain itu adalah ciptaan Tuhan, Tuhan yang berkuasa. Namun Tuhan Maha Kasih kepada Kain. Walaupun sudah membunuh adiknya, tetapi Tuhan masih melindungi ketika Kain ditolak dan diusir. Tuhan berjanji kepada Kain akan melindungi, karena siapapun yang membunuh akan dihukum 7 kali lipat. Jadi Tuhan masih mengasihi Kain. Namun Saul, karena hidupnya setengah hati dan kemudian justru mencari dan berhubungan dengan arwah, berarti menduakan Tuhan, menyembah ilah-ilah lain, maka Tuhan sungguh maha cemburu, dan kemudian Saul ditolak Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, hidup itu sungguh berharga. Dan ketika kita bersama Tuhan, bahwa kita bisa membayangkan tentang surga itu sungguh tidak ternilai dibandingkan dengan apapun kekuasaan harta di dunia ini. Oleh karena itu, marilah kita jaga hidup kita, jaga pikiran dan hati kita, agar senantiasa bersih, jauh dari karakter kutuk Kain dan kutuk Saul, dengki dan iri, dendam, kebencian, kemarahan, tetapi diisi dengan buah roh,
dan hal-hal yang manis, sehingga hati kita bersih, kita dapat menyembah Tuhan dengan kerendahan hati, dengan hati yang diliputi oleh buah roh dan hal-hal yang manis, seperti yang tertara di dalam Alkitab. Sehingga hidup kita, selama hidup di dunia ini, kita dapat merasakan damai, sejahtera, sukacita, bahagia. Dan ketika kita dipanggil Tuhan, kita dapat merasakan bahwa panggilan Tuhan adalah sesuatu kesukacitaan, adalah keuntungan bagi kita. Jadi hidup untuk Tuhan, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam, salam bahagia, Tuhan memberkati.